Di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut tebal, berdirilah sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa yang anehnya selalu makmur. Tanaman tumbuh subur bahkan di musim kering. Sungainya tak pernah kering dan tak satu pun warganya kekurangan. Tapi setiap tahun, di malam bulan purnama, selalu ada satu warga yang hilang tanpa jejak. Orang-orang bilang mereka dijemput penunggu hutan. Tak ada yang berani bertanya, karena orang yang terlalu ingin tahu biasanya ikut menghilang. Pak Wiryo, kepala desa Karangjati, dikenal bijak, ramah, dan kaya raya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, sawahnya luas. Semua ini untuk kesejahteraan warga, katanya dengan senyum tenang. Tapi di balik wajah ramah itu tersembunyi rahasia kelam. Di ruang bawah tanah rumahnya ada patung batu hitam berbentuk makhluk setengah manusia, setengah babi hutan. Mata merahnya terbuat dari kaca. Tapi setiap kali bulan purnama, mata itu berkilat seperti hidup. Di sanalah Pak Wiryo bersujud, membawa sesajen darah ayam hitam dan bunga kedanga, berbisik dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Aku sudah tepati janji Kiai Rawasetra, jaga desa ini dan jaga kekayaanku. Dari kegelapan, suara berat menjawab, "Satu nyawa lagi sebelum fajar tiba." Tahun itu, tumbal yang dipilih bukan orang asing, tapi Rian, pemuda yatim piatu yang tinggal sendirian di gubuk tua dekat sungai. Rian dikenal rajin dan baik hati, tapi juga sering bermimpi buruk. Ia melihat sosok babi hutan berdiri di pinggir ranjangnya dengan mata merah menyala dan suara bernafas berat. Suatu malam, ia mendengar langkah kaki di depan rumah. Saat dilihat dari celah dinding, ia melihat Pak Wiryo membawa lentera bersama dua orang lelaki bermasker. Cepat, sebelum ayam berkokok. Mereka menyeret Rian keluar, mulutnya disumpal kain. Ia dibawa ke tepi hutan, ke batu besar yang selalu diberi sesajen setiap purnama. Di sana, Pak Wiryo menyalakan dupa dan membaca mantra kuno. "Darahmu untuk tanah ini." Rian berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam pekikan babi hutan dari dalam tanah. Saat darah pertama menetes ke batu, tanah bergetar. Dan dari balik kabut muncul sosok besar. Babi hutan raksasa hitam dengan kepala manusia. Ia menjilat darah itu dan menghilang. Desa kembali damai keesokan paginya. Tapi sungai di belakang rumah Rian berubah warna menjadi merah tua. Tahun demi tahun berlalu, Karangjati makin kaya, makin ramai, makin indah. Tapi nurani Pak Wiryo mulai rapuh. Anaknya, Laras, mulai curiga. Ia menemukan catatan ayahnya di meja kerjanya. Satu tumbal setiap tahun, jika gagal, keluarga menjadi gantinya. Laras tak percaya. Ia mengikuti ayahnya diam-diam ke hutan di malam purnama. Saat melihat ritual mengerikan itu, ia menjerit, "Ayah, berhenti! Ini gila!" Pak Wiryo menatap putrinya dengan mata berlinang. "Kau tak mengerti, nak. Tanpa ini, desa kita akan musnah."
Tapi Kiai Rawasetra sudah bangkit dari dalam tanah. Sosok babi hutan raksasa itu mendekat. Suaranya menggema. Kau gagal membawa tumbal Wiryo, maka aku ambil gantinya. Laras menjerit saat tubuhnya diseret ke dalam tanah yang terbuka seperti rahang raksasa. Pak Wiryo berusaha menariknya, tapi terlambat. Dalam sekejap, tanah menutup dan bulan purnama meredup. Sejak malam itu, sawah-sawah mengering, sungai membusuk, dan desa Karangjati menjadi desa mati. Di rumah bekas kepala desa, orang-orang kadang masih mendengar suara babi hutan menggeram di bawah lantai, dan sekali-kali suara perempuan menangis memanggil ayahnya. Hingga hari ini, tak ada yang berani tinggal di Karangjati. Tapi tiap malam bulan purnama, selalu ada suara langkah kaki dari arah hutan, membawa lentera berhenti di depan rumah kepala desa. Dan kalau kau cukup berani menunggu sampai tengah malam, kau mungkin akan melihat Pak Wiryo sendiri berjalan pelan membawa sesajen, mencari tumbal berikutnya.